saat fajar menyingsing, kami datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur atas kemenangan yang telah Engkau lakukan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti isi firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah adik-adik sekolah minggu. Luar biasa semangat kita pada pagi hari ini ya. Itu semua karena sukacita di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada saat pagi hari ini dalam memperingati hari kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Namun saya akan membacakan sampai dengan ayat 8. Beginilah dikatakan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita semua, bahkan seluruh orang percaya kepada Tuhan Yesus pada hari ini sangat bersukacita. Mengapa? Tentunya karena di saat terbangun kita langsung mengingat bahwa Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit dari kematiannya. Dia tidak lagi dikubur. Dan kebangkitannya adalah merupakan suatu penyataan bagi dunia ini, di mana kematian tidak lagi berkuasa atas hidup orang percaya. Kematian tidak lagi memiliki kekuatan, tetapi Yesus yang benar-benar sungguh bangkit, dia telah menang untuk memenangkan kita juga.
Jemaat yang dikasihi Kristus, tadi kita mendengar bahwa para perempuan itu pagi-pagi benar pergi ke kubur Yesus. Molo di bahasa Batak di Dokmon manikir tanoman. Manikir tanoman, ya, pergi ke kubur. Itu bukan hanya satu tradisi yang dilakukan oleh orang Batak saja, tetapi orang Yahudi juga memiliki satu tradisi manikir atau pergi ke kubur sahabat atau keluarga atau orang-orang yang dikasihi. Dan inilah yang dilakukan oleh para perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus serta mengasihi Yesus. Mereka pergi ke kubur pada saat fajar menyingsing, buha-buha ijuk. Dikatakan hari pertama setelah Sabat. Mengapa dikatakan hari Parjolo, hari pertama setelah Sabat itu mereka pergi? Tentu perlu kita ketahui bahwa penghitungan waktu orang Yahudi dengan kita itu berbeda. Mereka menghitung waktu itu mulai pukul 18. Kalau kita sekarang pukul 18 manang jamono botari. Pukul 6 petang. Penghitungan hari yang baru adalah pukul 6 petang. Sementara kita pukul 00 atau pukul 12 malam. Jadi mereka menghitung waktu di sana, ya. Dan itu dikatakan pada hari pertama setelah Sabat. Itu sebabnya mayat manang bakkeni Yesus ikut dipaturut do sebelum hari Sabat, manang sebelum pukul 18 sore. Dan setelah hari pertama Sabat itulah mereka bisa melakukan apa yang harus mereka kerjakan. Pada hari Sabat mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Itu sebabnya para perempuan itu pergi ke kubur Yesus pada hari pertama setelah Sabat, manikir tanoman Yesus. Mereka harus menunggu sampai keesokan harinya, ya, pukul 18 petang keesokan harinya. Dan dari sanalah terhitung hari Minggu, ya. Pada hari Minggu saat fajar menyingsing, mereka pergi ke kubur Yesus. Tentunya saat fajar menyingsing masih gelap, ya, masih gelap. Adik-adik sekolah minggu berani enggak kalau seandainya tadi pagi mama papanya tidak ikut mengantarkan ke gereja ini? Takut enggak? Nah, berani enggak sendiri datang? Ayo, siapa yang berani? Saking semangatnya ini harus bisa nanti dapat telur banyak gitu, ya. Gak perlu takut, sendiri juga berani kok mah gitu. Jalan kaki, gak diantar. Berani gak? Berani? Wah, luar biasa semangatnya, ya. Jadi para perempuan itu juga yang pergi ke kubur Yesus itu mereka juga berani. Mereka berani walaupun masih gelap. Mereka berani karena ingin melihat mayat Yesus dikubur itu dan mereka ingin meminyakinya. Mereka sudah mempersiapkan rempah-rempah yang wangi, minyak yang wangi untuk meminyaki
mayat Yesus. Mereka semangat dan mereka berbicara, nanti siapalah ya yang menggulingkan batu itu untuk kita? Batu itu kan besar sekali. Siapa anak-anak sekolah minggu yang kuat ini? Ayo, siapa yang kuat tenaganya? Wow, luar biasa, si Bene kuat, bisa menggulingkan batu yang besar. Iya. Jadi mereka juga berbicara, nanti siapa ya yang menggulingkan batu itu untuk kita? Batu itu kan besar, katanya. Mereka takutnya di sana juga, khawatir siapalah nanti, ada nggak di sana ya? Tentunya ada, ya, ada orang di sana. Dan mereka juga was-was terhadap itu. Siapakah orang yang ada di sana? Penjaga kubur. Karena diperintahkan oleh orang Farisi supaya ada yang menjaga kubur Yesus, supaya tidak ada yang mengambilnya. Dari sana kita ketahui, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, luar biasa semangat dan kesetiaan para perempuan yang mengikut Yesus. Mereka berani, mereka sangat setia. Artinya luar biasa kesetiaan para perempuan dibandingkan dengan murid-murid Yesus yang laki-laki. Ketika Yesus ditangkap, mereka lari pelan-pelan, bersembunyi pelan-pelan. Bahkan ada yang meniadakannya. Tetapi di luar dugaan Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang mereka bicarakan tadi, siapa yang menggulingkan batu itu untuk kita, dan ada penjaga kubur yang ada di sana. Apa yang mereka khawatirkan itu di luar dugaan, tanpa harus digulingkan, tanpa harus menghindar dari penjaga kubur. Mereka melihat bahwa kubur itu telah terbuka. Mereka mendapati bahwa penjaga kubur itu tidak lagi berdiri tegap, tetapi sudah fell down, sudah pingsan, sudah jatuh. Karena mereka sudah pingsan, mereka jatuh, ini tidak dapat lagi menghalangi para perempuan itu untuk melihat kubur Yesus. Apa yang dikhawatirkan oleh para perempuan, apa yang ditakutkan oleh para perempuan itu justru di luar dugaan. Tidak harus dikhawatirkan dan tidak harus ditakuti. Sementara diubah menjadi sukacita. Mereka melihat bahwa ada di sana seorang muda yang berpakaian jubah putih dan menyapa mereka serta mengatakan bahwa Yesus tidak lagi di sana. Dia sudah pergi mendahului para perempuan itu. Dia sudah bangkit. Dia tidak lagi tidur. Dia tidak lagi mayat, tetapi dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Mengapa seorang muda itu manang suru-suruani pabuahoni tunasida? Mengapa seorang muda yang berjubah putih itu mengatakan itu kepada mereka? Karena memang perempuan itu datang dengan maksud untuk meminyaki mayat Yesus. Mereka tidak hanya ingin melihat Yesus di dalam kuburnya, tetapi mereka tidak mengingat bahwa apa yang dikatakan Yesus. Mereka
tidak mengingat bahwa Yesus telah pernah mengatakan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, malaikat itu tadi, seorang muda yang berjubah putih itu mengatakan kepada mereka supaya para perempuan itu mengabarkannya kepada murid-murid yang lain. Dari sini kita bisa ketahui bahwa luar biasa perempuan itu dipakai, dibangkitkan oleh Allah untuk menyampaikan kabar sukacita itu. Dipakai oleh Allah untuk memberitakan Injil kemenangan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kematian. Jemaat yang dikasihi Kristus, jika kita lihat tema pada saat pagi hari ini dikatakan jangan takut. Yesus sudah bangkit, dia akan membangkitkan kita kelak. Jangan takut, Yesus sudah bangkit, dia akan membangkitkan kita kelak. Memang ketakutan ini merupakan hal yang wajar, hal yang alamiah, hal yang manusiawi, yang sering dialami, bahkan selalu dialami oleh manusia. Yesus sendiri pun pernah mengalaminya. Sehingga dia berdoa di Taman Getsemani. Dikatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dalam Matius 26 ayat 38. Dan para murid-murid Yesus pun juga mengalami ketakutan. Seperti waktu peristiwa penangkapan Yesus. Mereka bersembunyi, mereka lari, mereka tidak berani. Untuk menyaksikan apa yang dialami oleh Yesus. Ketakutan membuat para perempuan itu memilih untuk pergi ke kubur pada saat malam hari, pada saat pagi-pagi benar ketimbang di saat matahari sudah terbit. Namun sekalipun demikian, ketakutan itu tidak dapat mengalahkan rasa kasih kepada Tuhan Yesus. Seperti yang dirasakan oleh sekolah minggu pada saat ini. Ketakutan tidak mengalahkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus untuk merayakan Paskah. Dan para perempuan itu tidak sia-sia karena ketakutan mereka akhirnya diubah menjadi sebuah sukacita. Karena mereka tahu Yesus tidak ada lagi di kubur. Kubur sudah kosong, Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus menjadi sebuah pernyataan bahwa Yesus mengalahkan kematian. Dan kisah kebangkitan ini merupakan pusat dari iman kekristenan kita. Kebangkitan Yesus merupakan sentral dari iman kita. Karena melalui kebangkitan Yesus benar-benar nyata karya keselamatan yang Yesus kerjakan bagi kita. Sebab jika tanpa kebangkitan Yesus tidak ada kematian tidak ada kemenangan atas dosa. Tidak ada keselamatan dan tidak ada hidup yang kekal. Tetapi kebangkitan Yesus ini membuat kita bersukacita. Kebangkitan Yesus merupakan jantung iman kita juga. Jantung yang tidak berhenti berdetak untuk membuat napas iman kita semakin semangat untuk memberitakan kisah kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Karena Yesus sudah bangkit. Dia ada dalam setiap aktivitas kita. Dia ada dalam setiap langkah kita. Dia hadir di saat kita bersuka cita dan di saat kita berduka cita. Dia hadir di saat kita berbeban berat, merasa hidup ini sangat menekan. Dia hadir di saat kita membutuhkannya, di saat kita datang kepadanya, di saat kita berserah kepadanya. Yesus selalu hadir bagi kita. Yesus selalu hadir bagi setiap orang yang percaya. Apa yang membuat kita sekarang takut? Coba. Adik-adik sekolah minggu, apa yang membuat sekarang takut? Ada enggak? Nanti di saat cari telur Paskah Inang takut ada? Ada apa? Kata kakak guru sekolah minggu. Hah? Ada apa? Ada ular. Takut banyak nyamuk. Sehingga diperintahkan harus pakai lengan panjang, lengan kaki celana panjang dan juga sepatu. Ya kan? Takut banyak nyamuk, takut ada semut. Benar kan? Iya. Banyak hal yang membuat kita takut. Takut dimarahi guru sekolah minggu karena tidak dikerjakan tugasnya misalnya. Orang tua takut karena apa? Takut karena mungkin sulitnya ekonomi. Apalagi dikatakan Indonesia gelap. Membuat kita semakin khawatir akan masa depan. Takut terhadap orang-orang yang membenci kita. Takut terhadap besarnya resiko yang harus kita terima. Dan terlebih takut atas nama Kristus. Tetapi ini yang harus disingkirkan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketakutan itu telah diubah menjadi sukacita. Yesus hadir, menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita. Seperti yang dialami oleh para murid-murid. Ketakutan, kecemasan yang amat sangat. Bahkan sampai-sampai mereka mengurung diri dengan pintu yang terkunci rapat. Tetapi Yesus datang bagi mereka. Yesus datang untuk menguatkan iman mereka. Yesus datang menyapa mereka. Yesus hadir bagi mereka sehingga mereka bersukacita melihat kehidupan yang Yesus terima. Yesus bangkit. Ini adalah bukti bahwa dia mampu membangkitkan umatnya, memberikan hidup bagi umatnya, membawa damai sejahtera, bahkan melebihi segala pengetahuan apa yang kita miliki. Yesus bangkit, dibangkitkan oleh Allah, dan dia jugalah yang akan membangkitkan kita kelak bersama-sama dengan Kristus. Dia sudah bangkit. Jangan takut, dia benar-benar bangkit. Kebangkitannya membuat kita tidak perlu lagi takut. Bahkan untuk menyaksikan Kristus. Bangkitlah. Sekarang komitmennya kepada anak-anak sekolah minggu. Yuk, bangkitlah dua-dua ya. Udah gak semangat, ini mau cari telur Paskah Inang. Yuk, coba komitmennya. Yuk, bangkitlah. Menjadi saksi Kristus. Yesus sudah bangkit. Dia sudah hidup. Kebangkitannya, kebangkitan kita juga. Hehe mahamu amang inang, barita hokamuma, barita haheheoni, Kristus Yesus si paluahita. Amin. Martang yang mahita.
Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Sehingga kami tahu kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami juga, orang-orang yang percaya kepadamu. Kami tidak akan takut terhadap apapun juga, sebab Engkau telah membuat suatu janji bagi kami, menyertai kami. Bahkan di saat badai, di saat duka cita, di saat pergumulan, di saat seteru, dan di saat situasi kondisi apapun yang kami jalani dalam hidup ini, Engkau selalu hadir bagi kami, Engkau selalu menyertai kami. Bantu kami Tuhan untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan, oleh sebab Engkau yang telah hidup bagi kami, sehingga kami tetap bersemangat menyaksikan kebangkitan-Mu, menyaksikan kehidupan-Mu bagi setiap orang yang belum melihat kehidupan, melihat terang di dalam Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa pada saat ini juga Tuhan selalu menyertai kami, dan pada hari-hari yang akan datang, yang akan Tuhan berikan bagi kami, Engkau juga yang menyertai sepanjang hidup kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa, hanya di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita.